Alhamdulillah ya, aku nggak berani komentar yang terlalu muluk atau terlalu gimana. Itu semua doa Igun sendiri, ya kan? Ya doa kita orang tua, bantu juga doa, ya kan? Tapi kalau itu ya, apa ya? Ya alhamdulillah doanya Igun itu dijabah. Kemarin alami banjir besar dan mematik banyak warga membantu korban banjir. Ivan Gunawan juga kembali jadi sorotan terkait sisi kemanusiaannya yang membantu sesama. Tak tanggung-tanggung dan tanpa gembar-gembor, Ivan Gunawan justru kedapatan terbang langsung ke Kairo, Mesir, guna melihat dan mengawal secara langsung penyaluran bantuan untuk para pengungsi Gaza, Palestina yang ada di kamp-kamp pengungsian di Mesir. Tidak tanggung-tanggung, ada 9 titik kamp pengungsian termasuk sekolah, rumah sakit, dan juga gudang makanan yang dikunjungi Igun dan rombongan selama berada di Mesir. Aku lagi ada di gudang di mana tempat penyimpanan bahan makanan untuk didonasikan. Jadi saya mau bantu mereka packing. Kenapa ini ada di wilayah Mesir? Karena memang Mesir ini berdekatan dengan perbatasan. Tapi gerakan kita tidak hanya untuk dikirimkan langsung ke Gaza. Minggu lalu kita sudah mengirimkan donasi tahap pertama yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah penyaluran air bersih di Gaza, ada kurang lebih sekitar 9 titik. Dan selanjutnya adalah masakan fresh yang memang dimasak langsung di kamp pengungsian. Makanya saya pengen menjadi saksi dan melihat langsung donasi yang kita kirimkan. Alhamdulillah ya, aku nggak berani komentar yang terlalu muluk atau terlalu gimana. Itu semua doa Igun sendiri, ya kan? Ya doa kita orang tua, bantu juga doa, ya kan? Tapi kalau itu ya, apa ya? Ya alhamdulillah doanya Igun itu dijabah. Bantuan air bersih dan makanan yang dibagi dalam 3 tahap itu menyasar sedikitnya 2.812 jiwa pengungsi yang harusnya meninggalkan tanah kelahiran mereka di Gaza lantaran konflik kemanusiaan berkepanjangan yang terjadi di sana. Di sisi lain, sosok Haji Igun memang dikenal cukup ringan tangan membantu sesama, tak hanya di tanah air, tapi juga hingga ke luar negeri. Setiap orang punya cara untuk bisa berpartisipasi di dalam sebuah misi kebaikan. Tapi kalau saya memang bersyukur sekali Allah titipkan saya untuk bisa mendesain, ada karya. Makanya aku bilang bahwa sekarang ini waktu bergulir begitu cepat. Kalau misalnya kita nggak ada action, nggak ada tindakan yang bisa membawa kebaikan, kayaknya sayang banget ya. Kalapa. Enak juga sama Kang Cecep. Boy kan saudaranya Kang Cecep. Mengejutkan. Dandi Juliawan, pemeran Encuy dalam sinetron Preman Pensiun, ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Garut, Jawa Barat pada Sabtu 6 September 2025 lalu. Kabar duka ini sontak mengejutkan publik, sekaligus menyisakan misteri besar karena Encuy meninggal dunia lantaran mengakhiri hidupnya sendiri. Namun pemirsa, kisah pilu itu ternyata menyimpan tanda tanya besar. Sang istri menjadi orang pertama yang menemukan jasad Nandi Juliawan.
Setelah pulang berjualan di kota Garut, sekitar pukul 9 malam, polisi segera melakukan olah TKP, tetapi hasil visum belum juga dipublikasikan. Sementara keluarga yang masih larut dalam duka menolak dilakukannya otopsi hingga jenazah langsung dimakamkan dengan tergesa malam itu juga, tepat pukul 2 dini hari. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di balik kepergian mendadak Nandi Juliawan? Mengapa keluarga menolak otopsi? Benarkah ada sesuatu yang janggal di balik malam terakhir almarhum? Tim Silat pun berangkat ke Garut menelusuri jejak dan fakta yang mungkin bisa menjawab misteri tentang kematian pemeran Encuy di sinetron Preman Pensiun. Ketika pada hari Sabtu malam sekitar pukul 21.00 WIB, istri dari almarhum pulang dari berjualan. Kemudian ketika memasuki rumah sudah melihat suaminya di dalam rumah sendiri. Saat itu langsung juga dari pihak kepolisian melakukan olah TKP. Untuk motif saat ini petugas masih mengadakan penyelidikan. Untuk otopsi belum dilakukan dan langsung dimakamkan karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Kaget ya, memang warga terutama RT RW ya itu turun, terus laporan aja RT RW-nya itu ke kepolisian sama desa. Istrinya itu ya shock kelihatannya gitu ya, shock gitu. Dimakainya itu sekitar hari Sabtu, ya malam Minggu jam berapa ya, sekitar jam 1. Kalau sosoknya dia soleh sih ya, seperti nggak ada masalah gitu, istilahnya sepertinya nggak ada. Tapi kagetnya ya itu kenapa gitu ya. Awal pertama saya mendapat kabar itu di grup WhatsApp, jadi jam 9 malam saya buka WhatsApp, kirain teman-teman pada bercanda gitu. Pas coba diyakinin gitu ke pihak keluarga, ternyata benar Encuy meninggal gitu. Jadi saya langsung buru-buru dari Bandung langsung berangkat ke Garut malam itu juga. Ya sangat tidak percaya gitu, karena nggak mungkin, ini keterlaluan, pasti teman-teman bercanda gitu di grup. Pas dipastiin ternyata benar, ya shock juga gitu. Kepergian Encuy memang mengejutkan keluarga, sahabat, hingga pemirsa setiap Preman Pensiun. Ditambah lagi cara kepergiannya yang masih menyisakan misteri. Lalu, seperti apa tangis sahabat sekaligus sesama pemain di sinetron Preman Pensiun saat datang berziarah ke makam? Aku sama dia itu tidak pernah nggak ketawa. Aku nggak pernah nggak ketawa. Aku nggak pernah. Pokoknya aku ngerasa kalau sempat suka punya pikiran kalau pengen ketawa ya ketemu Dado, ketemu Nandi, biar bisa happy lagi gitu. Ikhlasin semua yang misalnya dia pernah nyakitin siapa atau dia pernah berbuat nyakitin kalian atau teman-teman di sini, aku harap kalian bisa nerima, bisa maafin, bisa ikhlasin biar Dadonya juga tenang. Ya, Nandi Juliawan memang meninggalkan kesan lewat perannya sebagai Encuy di sinetron Preman Pensiun. Karakter khasnya sebagai calo angkot dengan topi pet yang selalu menempel di kepalanya melekat di hati para penonton. Namun pemirsa, kepergian Encuy yang begitu tragis dan mendadak menyisakan luka yang dalam. Bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi para pemain dan penggemar setia Preman Pensiun. Sangat shock sekali ya, waktu pas dengar almarhum. Nggak ya percaya juga sih dengar dari teman-teman, dari grup. Ya kaget, shock ya, banget. Terpukul sekali lah, teman dekat banget, ngerasa kehilangan banget lah. Ngerasa terpukul pas dengar kabar, makanya langsung mastiin ke Garut juga. Al-Fatihah buat Encuy, buat pemirsa Silet.
Kalau Oncuy ada salah, mohon dimaafkan. Minta doanya biar beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari misteri kematian Oncuy preman pensiun, Malam Puncak Anugerah Komedi Indonesia atau Anukom 2025 semalam tampil megah dan meriah. Membawa panggung semakin gemerlap dengan deretan komedian papan atas dari berbagai generasi. Live dari studio RCTI, acara yang telah memasuki tahun kelimanya ini menghadirkan suasana penuh gelak tawa dan apresiasi kepada insan komedi tanah air, termasuk Nunung yang berhasil meraih piala sebagai seniman komedi perempuan terpilih. Sule yang dikabarkan tengah sakit dan tak datang juga berhasil meraih piala sebagai seniman komedi pria terpilih. Bahkan tak hanya soal penghargaan, momen spesial ini juga jadi ajang regenerasi mempertemukan talenta muda dan legenda komedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar apa saya mimpi? Tolong salah satu ada yang mau cium saya mimpi. Bahagia banget ya, sudah berapa puluh tahun yang saya merasakan nerima piala lagi gitu. Kalau dulu masih muda bertahun-tahun gitu, dan dengan usia yang sudah tidak muda lagi, tiba-tiba masih diberi kesempatan sama Allah. Saya diberi kesehatan, diberi penghargaan, masih dipercaya sama masyarakat, ya kan, karena ini yang nilai kan masyarakat kan. Jadi masih diberi kepercayaan itu senang banget, terharu banget saya, dan puji syukur ya Allah, Allah itu baik banget. Sule! Mohon maaf saya tidak bisa hadir dikarenakan kesehatan saya yang kurang bagus. Sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keluarga dan teman-teman, rekan-rekan Paski, saya ucapkan terima kasih. Oh, sangat apa ya? Sangat meriah sekali. Sebenarnya kalau buat apa ya? Kalau buat Bapak tadi bilang meriah, ya. Sebenarnya setiap tahun kita Anukom meriah. Ya. Cuman sekarang agak berbeda aja. Ada penetapan Hari Komedo yang komedi. Momen-momen seperti ini harus memang dipertahankan ya. Jadi event-event seperti ini tuh bagus banget buat memotivasi para pelawak agar tetap semangat.